wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini yang sebelumnya kami tidak mampu untuk melakukannya. Dan perbanyak berdoa Bapak Ibu. Semakin kita perbanyak doa, semakin untung kita ini. Makanya ada perbedaan yang luar biasa, kekayaannya Allah dengan kekayaannya manusia. Kalau kekayaannya Allah, semakin kita minta setiap waktu, Allah semakin banyak mengabulkan doa-doa kita semua. Allah semakin sayang dan cinta sama kita. Tetapi kekayaan manusia, kalau kita minta setiap hari, bahkan setiap waktu, mereka akan marah sama kita. Mereka akan membenci kita. Mereka akan tidak suka dengan kita. Itulah perbedaannya kekayaannya Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Dan doa itu ada dua macam Bapak Ibu. Ada doa ibadah, yakni kita berzikir kepada Allah, itu termasuk doa ibadah. Yang kedua adalah doa permohonan. Kita meminta kepada Allah agar segala kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah SWT, itu termasuk doa permohonan. Madinah ini sebelum adanya Nabi SAW ini menjadi kota Madinah yang biasa sebenarnya. Tapi setelah adanya Nabi SAW, kota Madinah ini menjadi kota yang luar biasa. Demikian pula dengan ilmu. Ilmu itu dapat mengangkat manusia dan mengangkat daerah yang ditempati oleh manusia yang berilmu itu. Maka dulu Madinah ini kota biasa sebelum adanya Nabi. Setelah adanya Nabi menjadi kota yang luar biasa. Sayyidul Mursalin Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah. Beliau dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 9 Rabiul Awal, hari Senin pagi, yakni pada tragedi pasukan bergajah. Lebih tepatnya pada tanggal 20 atau 22 April 571 Masehi. Setelah Ibunda Aminah melahirkan Nabi SAW, Ibunda Aminah segera mengutus utusan untuk ke kakeknya, yakni Abdul Muthalib. Abdul Muthalib mendengar senang hatinya, lalu memboyong cucunya masuk ke dalam Ka'bah, berdoa dan bersyukur kepada Allah. Lalu Abdul Muthalib memberikan nama Muhammad. Di zaman kabilah Bani Sa'ad, itu tradisi mereka itu, ketika ada bayi dilahirkan, mereka mencari wanita-wanita untuk menyusui bayi-bayi mereka. Sehingga ketika Rasulullah SAW lahir, maka kakeknya Abdul Muthalib mencari wanita-wanita yang bisa menyusui Rasulullah SAW. Mengapa hal itu menjadi tradisi? Itu di saat itu sebagai tindakan preventif agar si bayi ini berotot kekar, sehat, dan tidak mudah terserang penyakit kota. Secara ringkas, secara singkat, Halimah binti Abu Zuhair dan rombongan para wanita tersebut pergi menuju ke Mekah untuk mencari bayi-bayi yang akan disusui oleh mereka. Kemudian para rombongan ini menuju ke Mekah penuh dengan kesulitan, tunggangannya pun penuh dengan kekeringan, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Para wanita rombongan tersebut juga sampai-sampai air susunya pun nggak bisa keluar, ya, karena kekeringan, musim paceklik. Setiba di Mekah, mereka mencari bayi-bayi yang akan disusui, dan semua bayi didapati oleh teman-temannya Halimah semua, kecuali bayi Rasulullah SAW. Para wanita teman-temannya Halimah binti Abu Zuhair tidak mau menyusui bayi Rasulullah karena bayi Rasulullah yatim. Sedangkan para wanita tersebut ingin mendapat upah dari keluarganya. Maka mereka pun tidak menerima, tidak mau menyusui bayi Rasulullah SAW. Dan satu-satunya wanita, yakni bernama Halimah binti Abu Zuhair, nggak punya bayi susuan. Semua bayi telah dimiliki teman-temannya semua.
Halimah berkata kepada suaminya, "Demi Allah, aku tidak akan kembali ke kotaku sebelum aku mendapatkan bayi susuan." Kata suami, "Kalau begitu Muhammad." Kemudian Halimah membawa bayi Muhammad SAW. Halimah banyak menemukan keberkahan dalam rumah tangganya bersama bayi Muhammad SAW ini. Maka Halimah membujuk Ibunda Aminah, jadi harus perlu disusui kembali agar dia tidak terserang penyakit kotak. Sehingga Ibunda Aminah menyetujui permintaan Halimah. Kemudian Halimah bersama bayi Muhammad SAW kembali sampai di usia 4 tahun. Secara ringkas, kemudian terjadilah pembelahan dada Rasulullah SAW. Dada beliau dibelah oleh malaikat Jibril, kemudian jantungnya dicuci dengan menggunakan air zam-zam dan baskomnya terbuat dari emas. Dari situ Halimah binti Abu Zaid khawatir akan nyawa Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad SAW di usia 4 tahun dikembalikan lagi ke Ibunda Aminah. Ibunda Aminah bersama Nabi SAW sampai di usia 6 tahun. Kemudian Ibunda Aminah ingin ziarah ke makam suaminya di Yastrib. Beliau bersama kakeknya Abdul Muthalib, kemudian bersama pembantunya Ummul Aiman, kemudian bersama dengan Rasulullah SAW. Setiba di Yastrib 1 bulan lamanya, kemudian Ibunda Aminah memutuskan untuk kembali ke kota Mekah. Namun di tengah perjalanan Ibunda Aminah jatuh sakit, kemudian meninggal dunia. Dalam tengah-tengah perjalanan antara Madinah dan Mekah, di suatu tempat yang disebut Al-Abwa, Ibunda Aminah meninggal dunia di situ. Kemudian Rasulullah SAW dibawa oleh kakeknya Abdul Muthalib sampai pada usia 8 tahun 10 bulan. Abdul Muthalib meninggal dunia. Kemudian Rasulullah SAW dipegang oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Saudara kandungnya ayahanda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW diajak berdagang pada usia 12 tahun 10 bulan di negeri Syam. Kemudian sampailah beliau kenal dengan Khadijah radhiyallahu anha. Beliau berdagang dimodali dengan Khadijah radhiyallahu anha karena lama-kelamaan Khadijah radhiyallahu anha tertarik kepada Nabi Muhammad SAW atas amanahnya, ya, atas kejujurannya, ya, sehingga Khadijah radhiyallahu anha curhat kepada temannya, yakni yang bernama Nafisah. Ringkas cerita, Khadijah radhiyallahu anha menikah dengan Nabi Muhammad SAW dan memiliki keturunan. Keturunannya adalah Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, ya, Fatimah, kemudian Abdullah, atau yang disebut At-Tayyib, yang bagus, yang baik, atau juga dijuluki dengan At-Tahir, yang suci. Semua putra-putra Nabi SAW meninggal semua di masa waktu mereka masih kecil. Sedangkan putri-putri Nabi SAW semuanya hidup dan meninggal di saat Nabi SAW masih ada, kecuali Fatimah radhiyallahu anha.